Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Dina, NIM 03193228, Prodi PAI 3 semester 5. Oke, pada pertemuan pertama kita hari ini, materi yang akan kita bahas adalah mengenai bab 1, yaitu Daulah Abbasiyah membangun peradaban Islam, yang mana materinya menyangkut faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah, proses berdirinya Daulah Abbasiyah, para pemimpin Daulah Abbasiyah, pohon silsilah pemimpin Daulah Abbasiyah, dan keturunan Daulah Abbasiyah. Untuk yang kedua yaitu mengenai kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam pada masa Daulah Abbasiyah, yang dimana materi ini saya bagi menjadi 6 materi, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan, penerbitan administrasi pemerintahan, politik dan militer, ekonomi, perdagangan, perindustrian, dan pertanian. Selanjutnya seni budaya dan juga seni sastra. Untuk itu, mari sama-sama kita pelajari materi-materi yang saya sebutkan tadi ya. Bismillah. Pertama, sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Para audiens sekalian, berdirinya Daulah Abbasiyah tentu ada kaitannya dengan Daulah Umayyah. Yang pertama, faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah. Tentu para audiens kan masih ingat tentang Daulah Umayyah yang berkuasa selama 90 tahun, yaitu dari tahun 660 sampai 750 Masehi. Sejarawan mencatat cukup banyak kemajuan yang dicapai Daulah Umayyah, mulai dari wilayah kekuasaan yang membentang dari India hingga Afrika Utara, sistem administrasi pemerintahan yang tertata dan rapi, penyebaran Islam hingga ke daratan Eropa, hingga kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, terbentuknya Daulah Abbasiyah disebabkan oleh faktor pendukung, yaitu 1. Perpecahan internal keluarga Daulah Umayyah dari kekisruhan politik dalam negeri. Yang kedua, munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintah Daulah Umayyah yang dilakukan oleh kelompok Malawi, kelompok Dahak bin Qais As-Sisabani, keturunan Ali bin Abi Thalib, dan dia ingin menuntut balas atas terbunuhnya Husain bin Ali Karbala. Yang ketiga itu perpecahan kelompok suku Arab Utara dan Selatan. Yang keempat, kekecewaan ulama dan tokoh agama kepada Khalifah Marwan bin Muhammad yang dinilai tidak memiliki sikap negarawan yang baik. Dan yang terakhir, wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad, yaitu setelah kalah dalam pertempuran di tepi Sungai Zab, Irak di tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Yang kedua adalah proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Lembaran sejarah dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah tidak terlepas dari sosok keluarga Bani Abbas bernama Ali bin Abdullah sebagai sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merasa paling tidak berhak menjadi pemimpin. Jadi, setelah Khalifah Marwan bin Muhammad ini wafat, maka berakhirlah era pemerintahan Daulah Umayyah. Para audiens sekalian, ada 2 faktor penyebab keruntuhan Daulah Abbasiyah, yang mana faktornya itu adalah faktor internal dari dalam dan faktor eksternal ataupun dari luar. Pertama, faktor internal yang mana kita sebut dia hubbud dunia, yaitu artinya kecintaan yang berlebihan terhadap kemewahan dunia. Yang kedua, konflik keluarga Daulah Abbasiyah yang berujung pada perebutan kekuasaan. Yang ketiga, meningkatnya konflik keagamaan. Dan yang terakhir adalah melemahnya jiwa patriotisme dan nasionalisme. Yang kedua adalah faktor eksternal ataupun yang biasa kita sebut adalah faktor dari luar. Yang pertama itu faktornya banyak muncul pemberontakan. Yang kedua adalah dominasi bangsa Turki dan bangsa Persia. Jadi kedudukan Khalifah Daulah Abbasiyah benar-benar hanya sebatas pemerintahan boneka saja. Jadi dari kisah ini dapat kita ambil bahwa kemewahan dunia itu tidak ada artinya, karena yang harus diutamakan adalah keluarga, persahabatan dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.